Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum itu merupakan aktivitas meringkas dan mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasannya yang diperlukan. Jadi, yang namanya jurnal umum ini pencatatan dari transaksi yang terjadi di perusahaan secara kronologis. Jadi, tanggalnya harus runtut dari tanggal 1 sampai 31 misalkan. Tidak boleh misalnya tanggal 31 duluan yang dicatat ke jurnal umum, tapi dari tanggal 1 atau tanggal sesuai yang ada di kalender ya. Nah, bentuk dari jurnal umum itu ada nanti nama perusahaan, terus form jurnalnya, di bawahnya ada lagi keterangan periodenya. Nah, terus ada bagian halamannya di sisi kanan, ada halaman 1. Untuk halaman itu nanti akan menggambarkan ini jurnalnya lembar keberapa sudah sih, gitu. Lembar ke-1 atau lembar ke-2 atau lembar ke-3 misalkan, dan seterusnya. Terus ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini nanti di sisi kiri itu akan diisi dengan bulan, dan di sisi kanannya itu bisa diisi dengan tanggal. Nah, terus ke yang berikutnya, akun atau keterangan itu nanti diisi nama akun yang dipengaruhi. Nah, beserta nanti keterangan transaksinya. Transaksi apa sih ini? Tuh. Terus yang keempat, ada kolom ref atau referensi. Ini biasanya bisa diisi dengan nomor akun atau tanda checklist. Nah, tanda checklist itu apa? Tanda kalau ia sudah disalin ke buku besar. Nanti kita belajar tentang buku besar, tapi kita di jurnal umum dulu ya. Nah, terus berikutnya ada kolom debit. Kolom debit ini digunakan untuk mencatat jumlah akun yang didebit berapa jumlah rupiahnya. Yang keenam itu kolom kredit, digunakan untuk mencatat jumlah akun yang dikredit, jumlah rupiahnya, berapa uangnya ya. Next. Nah, ini kita lihat ayat jurnal umum. Ayat jurnal umum itu seperti apa ustazah? Ayat jurnal umum di sini peraturan pencatatan dari transaksi tersebut. Jadi konsepnya nanti jika ada transaksi ini seperti ini loh jurnalnya. Nah, supaya kalian nggak susah lagi nih mikir apa ya nama akunnya. Nah, kita tinggal ikuti panduan ini aja. Jadi jika transaksi ini seperti ini jurnalnya ya. Yang pertama dulu ada penyetoran modal oleh pemilik berupa uang tunai. Nah, jadi jika nanti pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai, maka jurnalnya kas di debit, modal di kredit. Nah, jadi cara penulisannya sama bila debit dia akan mepet ke arah garisnya. Terus yang jika di kredit maka kita geser agak ke kanan supaya kita bisa membedakan oh yang ini yang di debit, yang ini yang di kredit ya. Terus yang kedua, penyetoran modal oleh pemilik berupa peralatan. Nah, jika misalkan pemilik perusahaan ini menjadikan peralatan sebagai modalnya, maka peralatan debit, modal di kredit. Nah, yang ketiga ada transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Jurnalnya perlengkapan di debit, kasnya di kredit.
Nah, jadi nanti tinggal ingat-ingat jurnal yang seperti ini saja. Kalian tidak usah lagi memikirkan, oh, kalau misalnya terjadi transaksi ini, apa yang di debit, apa yang di kredit ya. Enggak. Kita tinggal ikuti konsep yang ada. Oke? Yang keempat, pembayaran sewa kios atau gedung. Nih, biasa kan kalau kita nggak punya gedung sendiri kan kita biasa sewa. Jurnalnya sewa dibayar di muka sama kreditnya kas. Nah, jika nanti pada transaksi misalkan sewa kiosnya per bulan keterangan mesinnya segini, berapa bulan dia bayar, kita kalikan. Oke? Yang berikutnya, yang kelima, mendapat pinjaman uang dari bank. Nah, jika nanti dapat pinjaman uang dari bank, maka jurnalnya kasnya di debit, utang banknya di kredit. Ya. Yang keenam, pengeluaran biaya untuk iklan produk. Nah, jadi jika misalkan kita mengeluarkan biaya nih dari perusahaan untuk iklan produk kita, maka jurnalnya beban iklan debit, kasnya di kredit. Next, membeli peralatan secara kredit. Nah, jurnalnya peralatan di debit, utang usaha di kredit karena kita nggak bayar cash, ya kan? Berikutnya, pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jurnalnya, tipenya debit, kreditnya kas. Yang berikutnya lagi, pembayaran utang. Nah, jadi nanti jika kita membayar utang, maka jurnalnya utang usaha di debit, kreditnya kas. Tapi jika kita membayar utang bank, berarti utang bank debit, kasnya ke kredit. Berikutnya, pembayaran beban listrik dan telepon. Nah, jika bayar beban listrik nih dan telepon, jurnalnya beban listrik dan telepon di debit, kasnya di kredit. Menerima pembayaran dari customer atas jasa yang diberikan. Nih, jadi jika nanti kita menyelesaikan pekerjaan, lalu dapat pembayaran dari customer kita, maka jurnalnya seperti ini. Kas, debit, pendapatan jasa di kredit. Nah, next berikutnya, menerima debt payment atau DP dari customer. Itu jurnalnya kas di debit. Kas ini berarti senilai berapa DP yang diserahkan sama customer kita. Terus di bawahnya lagi piutang usaha di debit. Nah, berapa yang belum ia bayarkan? Yang ketiga, di kreditnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu nilai dari jasa seluruhnya. Jadi kan DP-nya berapa, yang belum dia bayar berapa, lalu kita tambahkan segitulah besaran dari pendapatan jasa yang akan kita terima, ya. Nah, berikutnya ada pembayaran gaji karyawan. Jadi kalau kita bayar gaji karyawan, itu cara menjurnalnya, beban gaji karyawan di debit, kas di kredit. Terakhir, pembayaran beban bunga. Jika misalkan tadi ada utang di bank kan, otomatis kita juga bayar beban bunga. Maka jurnalnya beban bunga, debit, kas di kredit. Nah, sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami. Next, di video berikutnya kita akan membahas tentang contoh pembuatan jurnal umumnya. Oke? Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.